Halo semuanya, di video kali ini kita akan ngobrolin soal kenaikan suku bunga yang beberapa waktu terakhir ini kayak bikin market gonjang-ganjing gitu ya. Kira-kira apa sih korelasinya suku bunga ini dengan pasar saham? Jadi kita akan bahas tentang makroekonomi di video ini, jadi pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Pertama pasti teman-teman udah lihat ya, kalau beberapa waktu lalu itu data yang paling sering disebut di media itu adalah inflasi. Dan inflasi yang agak menghebohkan tuh sebenarnya di US ya, dimana US ini angka inflasinya ya sempat tembus 8%, 9% yang adalah angka inflasi tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Jadi ini benar-benar kayak mengguncang perekonomian di US. Inflasi itu kan ya wajar ya, itu hal yang normal. Jadi kalau misalkan inflasi dibanding sama deflasi ya lebih bagus inflasi gitu, karena itu menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi. Tapi besaran inflasinya ini ya makin bagus kalau misalkan dia berada di range yang udah diprediksi gitu ya, ditentukan dan bisa diantisipasi. Nah, besaran yang kayak di US kemarin itu ya itu ketinggian gitu ya. Dan kalau misalkan inflasi tinggi terus dia makin lama makin tinggi, itu akan sangat mempengaruhi perekonomian sebuah negara. Nah makanya pemerintah US nih ya melalui The Fed ya, bank sentralnya, mereka berusaha untuk menangkan angka inflasi yang ada di US. Nah salah satu caranya adalah dengan menaikkan suku bunga. Makanya kemarin itu kita dengar suku bunga di US naik 75 BPS ya, 75 basis poin. Pernah juga 50 BPS, nanti kita akan lihat datanya di depan. Nah ini tuh sebenarnya langkah awal ya, supaya uang beredar di masyarakat itu semakin sedikit. Ya, jadi kalau uang beredar semakin sedikit, maka value dari uang itu akan naik ya, jadi inflasinya akan relatif terkendali. Nah, inflasi tinggi di US ini terjadi kenapa? Kita mundur lagi. Pas pandemi lalu ya, pemerintah US itu banyak printing uang dan kasih subsidi ke masyarakat gitu ya, kasih bantuan supaya perekonomian di US tuh bisa tetap berjalan. Jadi orang-orang yang nggak punya uang karena PHK, karena pandemi ini itu mereka jadi bisa punya uang dan mereka belanja. Nah, ketika belanja, nanti sektor roda perekonomian itu akan lanjut bergerak. Nah, itu yang diharapkan kemarin. Ya, sebenarnya pemerintah US juga udah tahu ya sebetulnya akan ada inflasi yang besar di beberapa waktu ke depan. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, suku bunga US itu di tahun 2022 di tahun ini aja udah naik 5 kali. Yang pertama itu 25 basis point ya, 17 Maret. Terus yang kedua 5 Mei, 50 BPS. Terus di 16 Juni, 28 Juli, sama 22 September yang baru kemarin itu naiknya 75 BPS. Dan saat ini suku bunga di US sudah cukup tinggi. Yang sebenarnya info ini juga sudah dikasih tahu ya sama Jerome Powell ya. Ini adalah ketua Federal Reserve di US ya, The Fed. Dan ya dia itu sebenarnya ngincar inflasi itu bisa turun sampai ke angka 2%-an. Jadi selama dia belum sampai 2%, kelihatannya tren suku bunga naik ini masih akan terjadi. Dan diprediksi mungkin seperti sampai 2023 semester pertama, itu The Fed view-nya masih akan terus menaikkan suku bunga. Pastinya akan dilihat terus dengan tingkat inflasinya. Kalau misalkan udah turun, ya mereka mungkin akan ngerem juga gitu. Nggak langsung naik 75 BPS, mungkin bisa 50 atau 25 BPS. Nah, terus kalau misalkan sekarang kita tahu nih suku bunga di US trennya lagi naik dan akan terus naik nih. Terus efeknya apa sebenarnya? Oke, negara maju dengan kurs atau US dollar yang sangat-sangat kuat nih ya di seluruh dunia. Nah, ketika suku bunga di US naik, para investor besar di seluruh dunia melihat itu sebagai kesempatan yang bagus ya untuk berinvestasi di US. Mereka investasikan dalam US dollar gitu ya. Nah, karena bunganya tinggi, mereka udah pasti dapat profit dong dari bunga ya, suku bunganya tinggi. Terus udah gitu, mereka juga bisa dapetin cuan dari kursnya. Ya, jadi mereka invest dalam US dollar, nanti ketika udah cuan, mereka tarik US dollarnya, mereka convert lagi ke mata uang negara mereka masing-masing, itu bisa profit lagi. Jadi cuannya itu bukan cuma dari bunganya, tapi dari kursnya juga bisa menang. US dollar nih strong banget ke hampir seluruh mata uang gitu ya. Kita bandingin deh sama euro. Euro sama US dollar itu kan kalau tukar ke rupiah gitu ya, lebih mahal euro. Tapi sekarang ini malah udah pair gitu ya, euronya sama US dollarnya udah kurang lebih sama. Nah, dari sini sebenarnya kita udah bisa ambil clue ya. Kira-kira apa hubungannya kenaikan suku bunga di US sama kenaikan suku bunga di Indonesia, di regional market kita nih. Kemarin BI baru menaikkan suku bunga 50 BPS, sekarang di 4,25 ya. Dan kenapa sih Indonesia harus ikut-ikutan naik kayak US gitu? Padahal
Di Indonesia inflasinya ya nggak tinggi-tinggi banget gitu kayak di US. Bahkan ya, proyeksi sampai akhir tahun di 2022 ini, inflasi di Indonesia itu cuma sekitar 4,15%. Masih jauh banget lah pokoknya dari US, masih setengahnya nih, di US udah 2 kali lipat. Tapi ya dengan inflasi yang relatif terkendali, pemerintah Indonesia memang mau nggak mau harus ikut menaikkan suku bunga karena US-nya juga naikin. Ya, bukan berarti perekonomian kita di sini goyah ya, enggak. Ya di Indonesia ini perekonomiannya masih salah satu yang paling kuat ya di dunia ya, apalagi kalau misalkan kita compare sama regional Asia. Tapi ya mau nggak mau pemerintah harus naikin gitu ya. Alasannya apa? Pertama, mereka itu menjaga supaya selisih antara suku bunga di Indonesia dengan suku bunga di US itu nggak terlalu jauh spreadnya ya. Kenapa? Karena kalau misalkan nanti terlalu jauh, ya investasi asing yang selama ini masuk Indonesia itu bisa keluar, bisa pindah ke US semua. Karena investor besar itu ngelihat, ya ngapain ya gue invest di emerging market ke Indonesia kalau bunganya kecil gitu ya. Karena udah risknya lah lebih gede, emerging market ya, negara berkembang. Terus ada potensi kerugian kurs juga kalau misalkan rupiahnya melemah. Ya mending gue invest di US gitu, negara kuat yang kursnya kuat, suku bunganya juga tinggi. Nah, Indonesia dan pemerintah pastinya nggak mau itu terjadi, makanya mereka ikut naikin suku bunga. Ya karena lumayan bahaya gitu ya kalau misalkan investasi asing yang selama ini masuk ke saham-saham big caps gitu ya di capital market atau investasi ke sektor real ternyata ditarik keluar. Khawatirnya nanti akan banyak perusahaan yang kolaps, yang nggak kuat, dan akhirnya nanti malah banyak pengangguran gitu di Indonesia. Itu yang sangat-sangat dihindarkan lah oleh pemerintah, karena kalau udah banyak pengangguran ya udah nanti bakal tingkat kemiskinan naik, tingkat kejahatan kriminal naik, akhirnya nanti pemerintah juga yang harus kasih bantuan gitu kan, kasih subsidi sana sini, padahal subsidi BBM aja kemarin baru dicabut. Jadi itulah kita harus ngerti gitu ya kenapa suku bunga di Indonesia naik. Terus kalau misalkan suku bunga di Indonesia naik dan spreadnya semakin rendah gitu ya sama US, itu bisa jadi sentimen yang positif ya untuk pasar modal kita, untuk saham di Indonesia. Makanya kemarin pas sebenarnya konsensus tuh kan banyak yang bilang kalau Bank Indonesia tuh cuma akan naikin 25 BPS ya. Tapi ternyata keputusannya naikin 50 BPS dan itu adalah keputusan yang bagus. Langsung direspon sama market ya. Setelah pengumuman marketnya langsung bergerak hijau. Nah, itu alasan yang pertama. Terus, alasan yang kedua adalah untuk menjaga nilai tukar rupiah. Ya, nggak perlu menguat banget terlalu gimana, karena kalau misalkan terlalu kuat, ya nggak gitu bagus juga. Kalau misalkan terlalu lemah, nggak gitu bagus juga. Makanya pemerintah ini berusaha menjaga rupiah, nilai tukar rupiah ini stabil. Karena ya ini dampaknya gede juga ya, apalagi buat perusahaan-perusahaan yang ekspor dan impor. Ya, jadi mereka bisa beli barang gitu ya dari luar, bayarnya pakai dolar, yang adalah dolarnya lagi mahal. Terus mereka modalnya lah udah tinggi, belinya pakai dolar, jualnya pakai rupiah di dalam negeri. Rupiahnya melemah, ya artinya margin mereka jadi semakin kecil. Makanya pemerintah ya berusaha lah menjaga sesuainya di berapa nih nilai tukar rupiah. Misalkan masih 15.100, 15.200, ya udahlah masih oke. Yang penting jangan sampai kayak terlalu tinggi aja 16.000, 17.000 itu kalau bisa jangan sampai ke sana. Investor asing yang besar itu kan pasti juga ngeliatin gitu ya, kira-kira pergerakan kurs ini mereka bisa rugi atau cuan gitu. Jangan sampai investasinya untung 5%, tapi ternyata dari rupiah tukar ke dolar lagi balik ternyata rugi 7%. Ya itu artinya total rugi gitu, walaupun dari investasinya cuan, tapi gitu balikin ke kursnya jadi rugi. Nah itu juga yang pemerintah berusaha untuk menghindari. Nah makanya nih Bank Indonesia udah naikin ya bertahap dari bulan Juli 2022 itu masih 3,5%. Sekarang di bulan September itu cuma Juli, Agustus, September, cuma 3 bulan, ini udah naik sampai ke 4,25% gitu ya. Nah tadi itu kan dampak positif ya dari kenaikan suku bunga di Indonesia. Sekarang apakah ada dampak negatifnya? Yes, menurut gua ada. Salah satu dampak negatifnya itu adalah pinjaman bank itu bunganya akan naik ya. Baik itu pinjaman untuk usaha atau bunga KPR nih. Jadi masyarakat yang lagi nyicil KPR atau yang baru mau, ini kalau misalkan kita ngitung pakai suku bunga yang baru ya pastinya akan menjadi beban tambahan untuk mereka. Juga berlaku untuk perusahaan-perusahaan nih ya, yang TBK atau yang nggak TBK yang tertutup. Kalau misalkan mereka mau loan, mau pinjam ke bank, itu bunganya akan jadi lebih besar. So, pasti akan sedikit banyak mempengaruhi margin dari usaha mereka. Itu yang pertama. Lalu, yang kedua, pasti akan banyak juga perusahaan yang punya hutang besar,
ya yang biasa berhutang gitu ya. Contohnya salah satunya adalah konstruksi. Nah, mereka ini akan punya beban usaha yang meningkat. Dan ya kita sebagai investor dan kebanyakan investor lain pasti akan melihat, oh kinerja perusahaan ini ternyata nggak gitu bagus nih. Akhirnya kita jual sahamnya dan harga sahamnya turun. Itu perlu diantisipasi. Nah itu, jadi gue share imbang ya. 2 dampak negatif sama 2 dampak positif. Tapi menurut gue so far Indonesia masih cukup kuat ya. Walaupun ya ada goyang dari makroekonominya, tapi kita bisa lihat IHSG ini jadi salah satu indeks terkuat di dunia. Padahal indeks negara lain tuh udah mulai berdarah kebakaran gitu. IHSG malah berhasil breakout all time high-nya kemarin. Jadi gua rasa apa yang dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia ini udah tepat banget ya untuk menjaga kestabilan perekonomian di negara kita. Dan kalau misalkan nanti ada perubahan kebijakan, pasti teman-teman harus analisa lebih lanjut ya. Cuma basicnya kurang lebih seperti apa yang gue jelasin di video ini. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan jadi tambahan referensi untuk kita semua. Happy investing. Thank you. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.